Selamat tahun baru. Kita masih memasuki tahun yang ajaib, tahun 2022. Dan saya berdoa ini menjadi tahun yang luar biasa. Saya berdoa ini menjadi tahun increase and influence. Artinya inilah waktunya kita berkembang dan menjadi besar. Tapi ini juga waktunya kita memberi pengaruh. Saudara, saya bacakan satu ayat. Di dalam Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka. Lalu Allah menciptakan kepada mereka. Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas binatang yang merayap di bumi. Kata bertambah banyak, saudara, dalam bahasa Inggrisnya increase. Saudara, dan kata taklukkanlah influence dalam bahasa Inggrisnya. Saudara, kita ambil dalam bahasa Ibrani, increase artinya raba. Saudara, dan raba itu ada banyak arti, saudara. Yang pertama bertambah banyak, tapi juga menjadi besar. Saudara, yang kedua itu berlimpah-limpah, tapi itu juga dipersenjatai. Hari ini saya mau berkata tahun depan, saudara, atau sepanjang tahun ini, kita tidak tahu apa yang terjadi. Saudara, tapi saya mau berkata, ini adalah tahun-tahun di mana kita harus sadar. Mari pertama bertambah banyak. Biarlah pelayanan kita bertambah banyak. Biarlah jam doa kita bertambah banyak. Biarlah saudara kasih kita bertambah banyak. Biarlah kita punya network bertambah banyak. Karena seringkali ada banyak orang yang tidak mau belajar. Dan tidak mau bertambah, saudara, ilmu pengetahuannya. Sehingga dia dihentikan. Saudara, yang kedua, dikatakan di sini, saudara harus apa? Dipersenjatai. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin ada bencana, mungkin ada kelaparan, mungkin ada yang namanya pergantian ekonomi, pergeseran dalam segala sesuatu. Dan apakah kita dipersenjatai dengan baik? Orang yang dipersenjatai dengan baik, pada waktu saudara dia menghadapi kesulitan, dia akan siap. Tapi ada banyak yang tidak dipersenjatai. Hari itu saya melihat dokumenter sebuah pesawat, saudara. Saudara, dan pesawat ini mengalami kerusakan 2 mesinnya. Saudara, pesawat itu punya 4 mesin. Tapi 2 mesinnya, saudara, itu benar-benar terbakar. Dalam kondisi seperti itu, pilotnya, saudara, sangat tenang. Dan dia mendarat dengan sangat baik. Dan semuanya selamat. Bahkan semua orang yang di dalam, saudara, penumpangnya tidak ada satupun yang tahu bahwa mereka mengalami kerusakan 2 mesin. Saudara, pilotnya berkata kita harus mendarat sebentar di sebuah tempat dan ganti pesawat dan kemudian meneruskan perjalanan. Tapi mereka mendarat dengan sangat mulus, semua sangat baik. Saudara, dan setelah semua selesai barulah pilotnya berkata, mari kita bersyukur, kita berdoa karena kita mengalami 2 kerusakan mesin. Tetapi kita bisa mendarat dengan baik. Saudara, dan ditanya, apa yang membuat engkau begitu tenang? Apa yang membuat engkau bisa melakukan semuanya dengan sangat sempurna? Saudara, dan dia berkata, saya ini pilot pesawat tempur. Bedanya dengan pilot biasa adalah pilot pesawat tempur dihadapkan, dipersenjatai, dipersiapkan untuk hal yang terburuk. Kami harus latihan. Dimatikan itu 1 mesin. Dilatihkan 2 mesin. Bahkan kami pernah latihan dimatikan total. Tanpa ada mesin yang hidup. Dan kami harus bisa mendarat dengan selamat. Kita tidak pernah tahu kena tembak di bagian mana. Kita tidak pernah tahu bagaimana musuh menghadang. Tetapi kami dipersenjatai dengan baik. Dan dia berkata itulah bedanya antara pilot tempur dengan pilot yang biasa. Saudara, di mana perbedaannya? Dipersenjatai. Saudara, dalam hidup ini apakah engkau dipersenjatai dengan firman, saudara? Sehingga pada waktu engkau menghadapi masalah, menghadapi kemarahan, menghadapi perbedaan pendapat, menghadapi yang namanya kesulitan ekonomi, engkau dipersenjatai. Dan itulah increase. Tapi banyak orang tidak siap. Sehingga mereka, saudara, hancur. Mereka panik. Dan mereka melakukan kesalahan-kesalahan fatal.
Saudara, tetapi yang kedua, mari kita belajar saudara, yang namanya influence. Bahasa Ibraninya kabas. Dan saudara, yang luar biasa dari kabas, artinya mengikat kegelapan, mengikat yang jahat, dan menjadi terang. Dan ada yang ketiga, memberikan rasa baru, God flavor, dalam setiap keadaan. Saudara, tahun depan dan tahun ini kita tidak tahu sekali lagi apa yang terjadi. Tetapi saya mau berkata, mari kita ikat semua kuasa-kuasa kegelapan. Mari kita lakukan setiap hari berkata di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang bukan dari Tuhan, semua yang negatif, semua yang dari iblis, kami batalkan, kami patahkan, kami usir keluar. Mungkin itu cuma 1 menit, dan mungkin itu sebuah perkataan yang kelihatannya terlalu berani. Tapi Alkitab berkata, engkau diberi kuasa untuk menaklukkan bumi. Kita diberi kuasa untuk mengendalikan. Bahkan ayatnya berkata, kesejahteraan kota tergantung daripada kita. Saudara, sejarah membuktikan di mana kota yang punya banyak gereja, saudara, angka kejahatannya jauh lebih rendah daripada kota yang tidak ada gerejanya. Saudara, dan ada sesuatu lagi yang dibuat penyelidikan. Mall, saudara. Mall yang di dalamnya ada gereja, saudara, itu bertumbuh dan baik-baik saja. Saudara, tapi mall yang tidak ada gereja, setiap kali ada mall baru itu kena imbas. Dan bisa mendadak menjadi begitu sepi. Saudara, ada yang aneh. Dan bahkan diselidiki seluruh dunia sama, saudara. Sama. Saudara, rupanya doa orang benar, pujian penyembahan punya dampak terhadap atmosfer saudara di sekitarnya. Karena itu sekali lagi saudara punya kuasa untuk mengikat yang jahat. Tapi saudara juga punya kuasa untuk menjadi terang. Mari saudara menjadi terang di antara teman, di antara keluarga, di antara saudara tetangga, di kantormu. Saudara, saya punya seorang teman. Setiap kali kantor ada masalah. Tidak peduli orang Buddha, orang Hindu, pemimpinnya, ownernya berkata, ambillah waktu untuk berdoa. Karena setiap kali engkau berdoa, ada jalan keluar. Saudara, ini membuktikan siapa kita, di mana kita bisa menjadi terang. Saudara, dan terang itu bersinar sampai agama apapun, siapapun, orang kaya, orang miskin akan tersentuh. Mereka akan melihat terang itu. Saudara, dan biar hidup kita sungguh-sungguh tahun depan menjadi terang. Menjadi terang. Karena segelap apapun, pada saat terang itu terbit, kegelapan akan sirna. Tapi ingat, ada satu lagi, memberi God flavor. Saudara, dalam hidup ini ada yang namanya manusia. Kemampuan manusia terbatas. Tapi apa yang namanya God flavor adalah yang saat manusia tidak bisa buat apa-apa. Tiba-tiba God flavor, keajaiban, tiba-tiba pengurapan, tiba-tiba hadirat Tuhan, tiba-tiba satu sentuhan Tuhan merubah hidup seseorang. Tiba-tiba membuat lawatan, tiba-tiba saudara dari pengemis bisa diubah menjadi seorang pemimpin. Tiba-tiba dari seorang penakut, pengkhianat seperti Petrus bisa menjadi rasul. Saudara, dan itu tidak bisa diberikan oleh manusia. Itu God flavor. Itu God flavor. Dan Tuhan suruh kita, kemanapun kita pergi tahun ini, di keluarga, di perusahaan, di pelayanan, biarlah kita memberi God flavor. Saudara, dan setiap kali kalau kita membawa God flavor, berkat, keajaiban, kerajaan surga, kemurahan dan hati Bapa akan mengalir bersamanya. Biarlah tahun ini menjadi tahun increase, menjadi tahun influence. Biarlah tahun ini menjadi tahun penuh dengan rabah dan kabas. Tahun di mana kita semakin besar, semakin kuat. Tuhan Yesus memberkati.